Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marco Isafat Manalu dengan NIM 2301030014. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 12 mengenai proyek sebuah EDP dari Pak Denny. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana konsep dari kelompok kami tentang EDP ini. Yang pertama-tama, izinkan saya untuk memberikan sebuah video perkenalan diri terlebih dahulu. Nah, ini merupakan kelompok kami. Nama saya Saudara Ginting dari Angkatan 24. Nama saya Andreas Rian dari Angkatan 2024. Saya di Tebalma dari Angkatan 24. Nama saya Ibrahim Angkatan 24. Nama saya Indra Nokta dari Angkatan 24. Nama saya Marco Yosapa dari Angkatan 23. Nama saya Indra dari Angkatan 23. Nah, demikian video perkenalan diri dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan memberitahu apa-apa saja proyek kami. Jadi kami dari kelompok 12. Nah, di sini kami menjelaskan sedikit anggota-anggota kami yang terdiri dari sutradara Gintring, Marco Safat, Rizky Fahri Toba, Ferdika Indra Nafta, Andreas Sean, Aditya Warman, Riko Saputra, dan Afriansa Anandar. Nah, jadi kami pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa itu EDP. EDP atau Engineering Design Process adalah sebuah proyek yang digunakan atau yang dibuat untuk mengesahkan mahasiswa agar lebih kreatif dalam berinovasi mengenai perkembangan terhadap suatu produksi yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di sini kami sebagai mahasiswa yang atau calon engineer diharapkan dapat berinovasi terhadap produk-produk yang akan kami buat ke depannya. Selanjutnya itu alat dan bahan dalam proses pembuatan proyek kami itu terdiri dari pensil. Pensil ini sebagai alat tulis. Yang kedua itu ada memo card, di mana memo card ini sebagai media penuangan ide-ide kami yang kami tulis di papan pemberitahuan. Yang ketiga itu ada buku. Buku ini berfungsi sebagai catatan mengenai inovasi-inovasi yang ingin kami sampaikan. Yang selanjutnya itu ada kertas. Kertas ini kami gunakan sebagai media untuk mendesain ide-ide kami yang akan kami sampaikan. Nah, selanjutnya ini merupakan proses penuangan ide atau proses dalam pembuatan pemberian ide-ide kami yang kami masukkan. Ini merupakan hal-hal yang kami jumpai di jalanan sebelum berangkat ke BLK. Jadi kami tulis semua apa saja yang kami temukan di jalanan sebelum ke BLK. Nah, selanjutnya ini merupakan studi kasus atau studi masalah yang dimana kami mencakup itu ada kendaraan, benda, makhluk hidup, benda elektronik, dan ini bangunan. Nah, jadi dari situ kami ambil dari kendaraan itu kami mengambil truk, benda itu kami mengambil paket yang selanjutnya itu makhluk hidup. Makhluk hidup kami ambil sebagai supir atau kurir dari sebuah paket tersebut. Selanjutnya benda elektroniknya itu kami pergunakan itu panel surya dan bangunan yang kami patok itu yaitu pelabuhan. Jadi eh, dari semua itu kami menarik konsep atau kesimpulan kami ingin membuat sebuah truk hemat emisi dengan tenaga surya sebagai penggeraknya. Nah, jadi truk ini akan beroperasi di pelabuhan dan juga di berbagai daerah sebagai penyalur-penyalur atau distribusi dari barang-barang yang ingin kami salurkan. Nah, jadi selanjutnya itu kami akan membahas latar belakang. Nah, di dunia sekarang keperluan terhadap logistik sangatlah penting.
Jadi terus logistik bertenaga surya merupakan inovasi dalam bidang transportasi yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meningkatkan keberlanjutan lingkungan. Dengan meningkatnya kesadaran akan dampak negatif dari penggunaan bahan bakar konvensional, banyak perusahaan mulai beralih solusi yang beralih ke lebih ramah lingkungan. Salah satunya adalah penggunaan energi terbaru seperti tenaga surya. Nah, jadi dari situ kami menarik kesimpulan bahwa kami ingin membuat sebuah proyek, yaitu yang pertama itu ada truk kontainer Sunbo yang berarti tenaga matahari atau Turbo. Merupakan truk kontainer logistik dengan tenaga surya yang cukup besar. Konsep dari truk ini selain menggunakan energi matahari, truk ini didesain untuk menyimpan energi listrik melalui cahaya surya dan rembulan. Nah, jadi seperti yang kita tahu, perjalanan truk kan itu biasa di siang hari hingga di malam hari. Jadi untuk menghindari mogok pada malam hari, nah jadi kami memberikan konsep pada truk ini bahwa truk ini tetap bisa menyimpan energi ketika di siang hari untuk sebagai cadangan energinya di ketika berjalan di malam hari. Jadi itu, jadi truk ini dapat beroperasi di siang hari maupun di malam hari dengan jangka waktu yang panjang dan lama. Nah, jadi kan seperti yang kita tahu truk-truk logistik kan biasanya itu antar pulau, bahkan antar antar daerah. Jadi kita memerlukan energi yang banyak dalam pembuatannya. Jadi truk ini kami desain sebagai penyimpanan energi dan juga penyimpanan penyimpanan cahaya matahari sebagai sumber energinya. Nah, selanjutnya itu selain daripada truk tadi, kami juga membuat van Sanbo. Ya, sama seperti tadi, van Sanbo ini merupakan mobil yang diperuntukkan untuk menjual makanan dengan mobilitas yang baik. Sanbo sendiri diambil dari tenaga matahari atau Sun Turbo. Ah, mobil truk ini memiliki mobilitas yang baik karena dapat berpindah-pindah. Nah, jadi berpindah-pindah dengan penggunaan energi sendiri tanpa memerlukan aki atau generator sebagai sumber energi listriknya. Jadi mobil ini selain hemat energi listrik, hemat energi bahan bakar juga. Nah, mobil ini juga dilengkapi dengan teknologi yang sama dengan truk kontainer Sunbo sebelumnya. Ya, jadi mobil ini digunakan sebagai untuk menjual serapan yang biasa dijual di taman kota ataupun di pelabuhan. Nah, jadi konsep dari panel surya ini selain sebagai alat bahan bakar dari truk ini, sebagai sumber energi juga dalam operasi masak-memasak atau produksi makanan sarapan yang ada pada mobil ini. Jadi selain hemat energi, energi selain hemat energi bahan bakar, hemat energi listrik, dan juga ini pengurangan polusi. Jadi demikianlah apa yang kami dapati dari proses engineering design project ini. Diharapkan dengan adanya metode belajar seperti ini kami dapat lebih berinovasi terhadap pengembangan dari proyek-proyek kami ke depannya. Demikian dari saya Marco Esafat Manado dengan NIM 230103014 mewakili dari kelompok 12 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap. Baik, perkenalkan saya Sutradara Ginting, NIM 24011030005 dari Teknik Perkapalan. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit dari proyek EDP yang sudah saya buat dengan judul merancang truk dengan desain modern dan hemat energi dari grup 12. Jadi berikut gambaran ilustrasi bagaimana desain truk yang modern dan hemat energi yang menggunakan tenaga solar panel surya. Dan selanjutnya adalah hasil dari desain yang sudah diberikan sketsa awal untuk mendesain truk yang akan kami buat. Seperti gambar di sebelah sini.
Selanjutnya, setelah sudah diberi sketsa, ukurannya, dan gambarannya, maka ide tersebut dicurahkan melalui aplikasi AutoCAD dan dibentuk sekreatif dan sedemikian mungkin sehingga menjadi seperti ini. Ini saya mendesainnya di aplikasi AutoCAD. Dan setelah jadi barangnya, desain truknya dari AutoCAD, kemudian kita mengimpor ke aplikasi Workbench ANSYS. Di sini cara mengimportnya yaitu harus menggunakan file dengan format IJS atau IGS ataupun STP yang awalnya dari AutoCAD adalah DWG atau DWF, kita ubah menjadi IGS sehingga bisa menjadi seperti ini. Selanjutnya yaitu kita memberikan pembebanan statis pada objek atau desain yang sudah kita buat, dan berikut langkah-langkah yang bisa kita lihat melalui ini. Kita mengubah materialnya dan memberikan mesh, fixed support, force, dan di solution inilah analisisnya dimulai. Selanjutnya kita melakukan ANSYS crash test. Di sini adalah simulasi tabrakan pada objek yang sudah kita buat. Jadi di sini objeknya adalah mobil dan objek yang akan ditabrak adalah dinding ini. Dinding ini materialnya merupakan material struktural steel, sedangkan objek mobil ini saya membuatnya semuanya menjadi stainless steel sehingga mobil dapat menabrak dinding dengan seperti digambar, dan menggunakan analisis directional deformation, equivalent stress, dan equivalent elastic strain. Seperti itulah beberapa dari langkah-langkah singkat yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebih, mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.